Jadi gue ini karo Gus Dur ya rasa nyerem-nyerem ke. Gus Dur ki nakale pol. Nek cara Jawa Timur belunat, belubut. Nek beling ono eleke didik. Iki belunat terus pokoke nakal. Dan itu enggak waktu kecil tok, sampai tua loh sih nakal. Gus Dur. Jadi pada suatu hari Bapak Yan belum pernah dengar sampean. Beliau kuliah di Mesir, tinggal di Kairo, satu kos sama Gus Mus, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, tempat kosan. Nah biasanya ada mahasiswa baru dari Indonesia, ada santri-santri baru, maka harus melewati perpeloncoannya Gus Dur, karena Gus Dur itu tiap hari gangguin semua mahasiswa. Nanti rek kuliah Gus, lapo kuliah bal-balannya karo aku, gitu kan. Nah itu Gus Dur. Lapo kuliah barang itu, untuk bal-balan karo aku, gitu loh. Sampai Mesir itu kesebelasannya sangat terpengaruh nama Gus Dur. Jadi Mesir itu tidak pernah mau ngegulin sampai 2 karena sangat fanatik kepada Wahid. Wahid satu. Beneran nih gue karanganku. Oke, datanglah yang kemarin menjadi kiai besar dari Gontor, yaitu Kiai Haji Syukri Zarkasi. Datang arep kuliah ning Al Azhar Kairo dan harus sowan kepada sesepuh. Siapakah sesepuhnya? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kan gitu. Begitu medaya, Gus nyuwun sewu kula nuwun, assalamualaikum. Loh Syukri ta? Nggih Gus. Oh alah kate kuliah ndek kene ta le? Nggih. Ingin mlebu lungguh. Terus ditemui sama Gus Dur. Terus Gus Dur bengok, Mus. Godhokno wedang Mus. Iki ana daya iki lho. Nggih. Oh nggih, itu kan. Wis Gus Mus bikin kopi nggodhok wedang, gitu kan. Terus sambil Gus Mus nggodhok wedang di dapur, Gus Dur marani njupuk gelas untuk kopinya nanti. Terus ndek ngarepe Sukri, ya apa Gontor kabari, gitu kan. Terus Gus Dur iku ngelapi gelasnya nganggo celana dalam. Mbuh njupuk ndek endi? Dadi ngene iki, shit. Ya apa kabar Gontor? Sukri ngene. Sae Gus. Ya tapi gini, ya apa iki? Iki mesti kate disugono aku iki. Lah kok nganggo kathok cendak iki. Gitu. Guys, pokoknya terlenger sih iki disuk ngene iki. Dan Gus Dur dengan dingin, ya apa? Lah Abah piye Abah? Apa sehat? Nggih sehat ngono ya. Santrine ning Gontor pira saiki? Wes. Tiba-tiba Gus Mus teriak, Gus Dur niki pun umep banyune. Oh ya, terus Gus Dur ke dapur. Kira-kira 3-4 menit diseduk apa jenenge diracik terus Gus Dur nggawa gelas njungkur lepek, terus diaduk karo mlaku karo ngudak kopi nganggo sikat gigi. Sukri ngene lo. Terus wes sak sikat gigine disugone Sukri iki. Diombe kri. Wes ngono ta, dadi kowe iki ngerti ya. Kowe nek kepingin dadi wong ampuh kaya Gus Dur, mulai sesuk gawe kopi ya toh, golek sempakmu sing wis lawas, dinggo ngresiki gelasmu, ngono ya. Iki jare Mbak Alisa tadi, sing kok tiru ilmune, sing kok tiru mutune, aja kebiasaane, engko sing kok tiru kathok cendake, sing kok tiru sempake, sing kok tiru sikat gigine. Wong Gus Dur iki dipecat karo MPR metu istana kathokan cendak kemul sarung kok. Kemulan sarung ngene iki. Terus
Wong sedih kabeh ndelok Gus Dur, ya Allah, Gus Dur ya Allah, gak tega aku, Gus Dur katokan di istana lho. Padahal Gus Dur iku acting. Jarno cek nangis arek-arek. Terus begitu mlebu terus dek ndek mburi lawang ini, yes. Lho kok yes Gus? Maca sejarah. Dari Kaisar Konstantin sampai Presiden Perdana Menteri Indiae, Ratu Mojopahit, Ratu Sima Sriwijaya, ono ta sing wani ndek kratone ndek istanane katokan cendak. Terus ditambahi jajal mega nek wani. Ki tambahanku dhewe. Nyuwun ngapunten, ayo jenenge guyon rek oke ya. Ya kasih ujung cerita tadi karena yang cerita mengenai kopi dengan gelas dan celana dalam dan sikat gigi tadi adalah Gus Dur sendiri kepada saya. Karena aku nesu tau aku wong gontor ya. Saya kan wong gontor, kiaiku dipelkodo kaya ngono kuwi kan gitu. Aku nesu no akhirnya. Lho karep sampean iku ya apa Gus? Kok sampean suguhi kiaiku nganggo sempak iki piye? Jadi dia ternyata cerita ke saya itu karena saya orang gontor ngono lho. Kurang ajar wong situ iya ngono. Ya wis. Iya ben mangkel aku. Terus Gus Dur guyu nyekekek kayak biasanya toh, nyekekek. Campean niku cak. Lho apa iku sempak iku lak mergo dipotongi ngono iku kain bersih kok gurung tau dienggo kok. Itu kain biasa cuman bentuknya sempak. Jadi makanya nek ono apa-apa iku ndelok esensine, ojo ndelok bentuke. Ojo ndelok raine, ojo ndelok identitasnya, tapi lihat perilakunya, kan begitu. Lihat fungsi dan manfaatnya, jangan dilihat apa jenenge lembaganya apa, namanya apa, institusinya apa. Lu sikat gigi Gus, lu sikat gigi kurang tinggal plastik kok. Plastik kan nggak bisa ditempelin apa-apa. Dan itu belum pernah saya pakai, itu dari toko langsung tak buka, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman karena orang punya kesan itu sikat gigi biasa ditelen di untu, kok ditelen di kopi, orang bingung. Itu bukan kebingungan hakiki, itu kebingungan budaya. No. Jadi Anda jangan tertipu oleh hal seperti itu. Begitu penjelasan Gus Dur versi saya. Loh, enggak, ilmunya memang begitu toh. Saya pasti tidak ingat atau enggak ngerekam. Jawaban Gus Dur pasti tidak persis kalimatnya seperti itu, tapi intinya seperti itu. Sama dengan hadis Nabi. Hadis Nabi segitu banyak tenanan mbok kuwi kalimatnya. Kalau ada direkam tak kuwi pian. Urung ono jajet toh. Jadi kuwi meng krunguku ngene akhirnya diverifikasi dari berbagai segi, akhirnya sekian ulama mengiyakan kan begitu. Jadi nek Quran itu setiap huruf, setiap harokat itu pasti, tapi kalau hadis kan tetap asal usulnya seperti itu. Apalagi hadis KW4 saya tentang omongannya Gus Dur kan gitu. Jadi yang penting sekarang yang diambil adalah intinya. Jadi Anda jangan terjebak oleh apa dia organisasinya apa, agamanya apa, lembaganya apa, tapi lihatlah perilakunya, lihatlah sumbangan perdamaiannya, lihatlah manfaat kehidupannya, kan begitu. Setuju anak-anakku sekalian? You understand? 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Al-Fatihah satu kali, Mbak Alisa nggih, supaya keikhlasan hati Anda semua, semangat rahmatan lil alamin Anda semuanya menjadi energi dan cahaya menuju ke langit, dan Allah mengembalikan beribu-ribu kali lipat sehingga menaburi bumi, menaburi tanah air Republik Nusantara Raya kita, sehingga semua yang sekarang memusingkan Anda, masalah-masalah dan komplikasi-komplikasi persoalan yang kita hadapi dan menimbun kita bersama-sama, nanti dengan sangat mudah Allah akan memberikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Pasti Al-Fatihah ini kita persembahkan kepada marja
dari acara ini. Jadi iki ora ono acara iki nek ora mergo bapaknya Mbak Alisa, yaitu sinten? Gus Dur. Nek wong Madura Gus Dur. Ojo keliru koyok banser-banser. Gus Dur nang Malang mendarat di bandara, terus bansernya sibuk memberi informasi satu sama lain. Harap semuanya siap, ini Presiden Abdurrahman Saleh telah mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Ojo diwalik-walik rek ya. Suatu hari Pak, di kepolisian Kabupaten Jember itu melarang kedatangan Gus Dur dan saya. Tetapi acara tetap berlangsung karena spanduknya bunyinya selamat datang Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang dilarang kan Gus Dur. Jadi kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid tidak apa-apa datang gitu. Apalagi sama saya kan santai dengan semuanya. Jadi ketika kami datang, polisinya baru sadar loh, kok katanya yang ceramah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kok yang datang Gus Dur. Baru ketahuan oleh jajaran kepolisian Jember, akhirnya dibubarkan acaranya. Terus saya sama Gus Dur, karena memang tidak ada acara, saya balik ke Surabaya. Keluar kota Jember dikejar oleh beberapa mobil polisi, dikejar, dan sopir kita jadinya ngebut juga, diuber-uber. Suwe-suwe aku mangkel, iki diuber iki kayak maling Gus yang ngono. Lerane ditekani kate lapo arek-arek iki ngono. Akhirnya kita berhenti. Kita turun, aku mengkerik, lapo kon iki gitu kan. Terus polisinya berduyun-duyun datang, mboten cak kadinge salaman. Jadi kita dikejar-kejari, ternyata polisi-polisi njaluk salaman. Jadi di Indonesia itu kelihatannya ada masalah berat, percayalah, karena Anda bersama Allah dan Rasulullah, janjane engkau jalan keluarnya sederhana saja. Yarzukhu min haitsu la yahtasib, yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bayare takwa, mayyatakillah, sapa bayar takwa dikai loro, satu dikasih jalan keluar atas setiap masalah, dikai rizki dari daerah yang dari arah yang tidak terduga. Terus kalau kita menjawab kesetiaan kepada Allah, yaitu tawakal dan rendah hati bahwa tidak semua hal bisa kita selesaikan, maka kita mohon kepada Allah untuk ikut menyelesaikan. Maka Allah iki nek koyo ndek toko kan buy one get two gitu. You buy with taqwa, you get solution and rizki. And then if you buy, understand? Oh, 10. Kalau engkau membeli dengan tawakal, tawakal itu kita tahu kita lemah, maka ada sejumlah hal yang kita serahkan ke Allah. Itu namanya mewakilkan kepada Allah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah kasih dua lagi, memberi dua lagi, yaitu wa may yatawakkalallah wa huwa hasbuh. Allah ojo khawatir, Allah ikut menghitung masalah kita dan Allah sudah menyiapkan bagaimana besoknya, bagaimana aplikasi-aplikasi yang harus kita lakukan, kita akan dibimbing. Terus yang kedua, jadi ini dua yang kedua, itu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Iki aku noleh nang Yai Muhaimin cak edeke nerusno. Soalnya aku gurung karuan apal. Lah kiai ini menengah ya dan aku iki ini gurung apal hari ini aku iki. Allah menjadi akuntanmu, Allah menjadi manajermu yang menghitung segala sesuatu di dalam kehidupanmu, sehingga nanti Allah juga akan ikut memberikan solusi. Bahkan Allah memberi janji, innallaha balighu amri, apa yang menjadi cita-cita bersama semua orang yang berdamai hatinya satu sama lain, semua orang yang jiwanya penuh energi rahmatan lil alamin, maka Allah akan membuat cita-cita kita bersama ini tercapai. Innallaha balighu amri. Itu
malam hari ini segala sesuatunya berasal dan kita tujukan juga kepada bapaknya Mbak Alisa ini, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Saleh, Gus Abdurrahman Wahid ya. Orang ini memang banser, aku niroke banser. Gitu ya. Jadi kepada cita-cita kita semuanya, bangsa Indonesia dan umat manusia di dunia, kemudian untuk Gus Dur. Kalau untuk Gus Dur berarti untuk Hadratus Syekh Mbah beliau juga, sampai buyut-buyut, sampai Mbah sampean, yaitu Mbah Wahid Hasyim, sampai kiri kanannya Mbah Wahab Hasbullah, Wahib Wahab, terus kabeh lah, pokoknya kabeh melok kabeh. Terus sudah pasti itu hanya bisa meluncur ke langit sebagai permohonan suci kepada Allah kalau hulu ledaknya adalah cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ila hadhihi niyyah as-salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita mulai. Nanti beliau-beliau semua yang di depan ini menjadi narasumber untuk menggambar kembali, melukis kembali, batik meneh keindahan yang disebut Gus Dur itu ya. Saya orang Jombang, Gus Dur ya orang Jombang, cuman bedanya hanya huruf S sama K. Kalau Gus Dur itu Gus Dur pakai S, Gus. Kalau saya Gu Nun. Ya ta, takon Alisa, engko sampeyan critani ya Mbak Alisa ya. Gu, aku Gu. Dadi nek arek angon wedhus iku Gu. Nek wong ludruk iku Gu. Jadi jangan percaya ada berita-berita dan tulisan-tulisan bahwa di Jombang ada orang-orang hebat. Gus Dur, Nur Kholis Majid, Cak Nur ya, Cak Nun dan seterusnya, ojo percaya. Sebenarnya itu ada dua golongan, sing siji dewa, sing siji punakawan. Dadi nek ibarat wayang, dewane iku Hadratus Syekh itu kira-kira Bathara Gurune. Ngono ya nek ibarat wayang ya. Nah, Gus Dur iku Bathara Wisnu. Bathara Wisnu iku sing merasuk ke dalam tubuhnya Krishna yang mengatur Kurawa dan Pandhawa, itu Krishna. Gitu ya. Ya itu Gus Dur. Terus kabeh sing tak sebut mang itu dewa-dewa. Lah aku iki gandekku nunggone rek. Aku iki bareng Asmuni, Gomblo, Durasim, ya toh? Kirun, Ponari gak termasuk. Jadi saya itu bagian Bagong Gareng, gitu ya Rek ya. Jadi aku sih bagian ludrukan, saya yang bagian ya punokawan lah, yang bagian bawah-bawah. Jadi kalau menyebut itu tolong dua kategori ini dipilah, dibedakan. Jadi jangan didadekno situ karo Gus Dur aku. Engko aku teko kono diesemi Gus Dur. Ngono deh. Aku kait mlebu alam barzah Gus Dur. Ngono. Gak aku tak Bagong ya aku. Gitu. Oleh karena itu nanti semua hikmah pembelajaran kepada manusia Gus Dur yang menjadi judul pada malam hari ini kita serap dari bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Mbak Alisa. Terus saya mohon Anda menyiapkan diri kalau ada yang juga punya kesan, hikmah, belajar dari Gus Dur apa saja, tolong menyiapkan diri. Nanti minimum 5 orang saya minta dari Anda semua, oleh lanang, oleh wedok, oleh tuwe, oleh nom, semua tolong disiapkan. Syukur sekarang sudah ada yang berani ngajung investasi. Satu, nah, sudah satu ya Mas, ono meneh rek. Tapi agak lama waktunya Mas, nunggu Mas ya. Ya, jadi jangan langsung maju, kan lu ngaji 12 tahun ya. Masuk kon langsung maju rene ya. Jadi tunggu dulu ya. Siapa lagi? Sudah daftar 1, 2. Put mana? Ya, 3. Enggak, nanti aja enggak apa-apa. Kalau pokoknya ya 4, 5, 6. Oke. 6 ya.
nanti masih boleh sampai 10 masih boleh, cuman waktunya sesudah beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini jam 10 harus pulang karena mereka punya kehidupan yang tertib, ora koyo dapurmu kuwi gin duwe perusahaan ya to, duwe omah, duwe keluarga tenanan, ora koyo kowe sing ora cetha penggaweane ya to, sekolah ya ora dadi-dadi, rabi ora iso-iso, ora ana sing gelem, wis nyetak undangan ning jeneng wedoke urung ana ya. Saya mohon kepada bapak-bapak panjenengan lak ngertos sluku-sluku bathok nggih. Mbok dimaknai niku pripun karep niku. Yang dari teman-teman dari Buddha, Hindu, sing Jawa, sing apa sluku-sluku bathok ini Caca kira ngerti iso ya, sluku bathok. Iso nyanyi ora? Ah piye iki kowe wong Jawa aja dadi wong Arab kowe. Ya. Sluku-sluku bathok, bathoke elo sira mau menyang Solo payung mondo ajengit lolobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah. Tepuk tangan. Ayai. Ternyata santri-santri sampean hafidhoh ya, penghafal Quran, tapi tetap tidak hilang yang namanya hakikat dan fakta bahwa Anda orang Jawa ya. Sluku bathok iso ya. Oke. Ya, iso ya. Berarti lagu tembang liyane iso ya. Berarti ya. Tadi dandang gula sudah ya, saiki misale gundul pacul mesti iso ya ta, mesti iso. Sluku-sluku bathok wis saiki sluku-sluku bathok tapi dilagokke digathukke karo tradisine Nahdliyin. Ini saya mohon kepada Allah agar disambung hatinya semua yang terlibat, baik yang bisa bertatapan wajah atau bermuwajahah. Ono sing gak iso ndelok mburi-mburi kono, ono sing di balik tembok, ada yang di ndukur wit, ono sing sak piturute lah ya. Semua yang di jalan sebelah sana, termasuk yang nanti resikonya ini nanti kan susah untuk tidak dimuat oleh, tidak ditayangkan oleh, kalau di Jogja oleh ADTV, TV-nya Muhammadiyah, dan kalau ya toh, kalau nasional lewat apa namanya, lewat kalau YouTube itu kan akhirat ya, maksudnya oleh TV 9, TV-nya Nahdlatul Ulama dan Aswaja. Dan tayangan kita ini ada bahayanya, jadi apa yang saya ucapkan, apa yang terjadi di sini yang wajar menurut kita, karena kita bareng-bareng seduluran langsung, itu begitu ditonton di TV, mungkin orang yang nonton di TV ada yang merasa tidak cocok karena dia tidak berada di dalam kegembiraan seduluran bersama ini, gitu ya. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman yang nanti nontonnya tertunda di YouTube, apa di TV 9, apa di Aswaja, apa di ADTV. Tapi yang saya gembira adalah bahwa TV Muhammadiyah maupun TV Nahdlatul Ulama menayangkan acara Kiai Kanjeng ini terus-menerus di berbagai daerah. Betul. Kegembiraannya dua, bukan karena kita ditayangkan gembira, enggak. Kalau boleh jangan ditayangkan, cuman kan kita enggak bisa mengelak. Kegembiraannya ada dua, yang satu baik NU maupun Muhammadiyah tidak ada masalah dengan kita semua. Kan gitu ya. Karena saya dari dulu yakin bahwa orang Muhammadiyah itu harus berhimpun dalam NU, dan orang kalau sudah NU itu harus Muhammadiyah. Bingung ya arek iki. Maksud saya Muhammadiyah itu sifat Muhammad. Orang yang mensifati dirinya dengan Muhammad, bahasa Arabnya Muhammadiyah. Nah, orang yang sudah mensifati dirinya dengan Muhammad biasanya dia adalah ulama-ulama yang berhimpun di dalam Ikatan Ulama Indonesia, atau bahasa Arabnya Nahdlatul Ulama. Jadi ulama NU, Muhammadiyah dan NU janjane mek sapi karo lembu. Asline. Wedhus karo kambing, padha jane gitu ya. Cuman mergo ono kepentingan aneh-aneh ya toh akhirnya dadi
kaya-kaya beda, padahal ya podo pitike, podo kebune, podo kan gitu. Jadi saya hidup di dalam kebersamaan Anda semua. Saya tidak melembaga dimanapun saja. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah melindungi semua resonansi dari acara ini sehingga tidak ada yang ganjel dan tidak ada yang bersifat negatif ketika sampai ke tahap resonansi manapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya mohon kepada beliau-beliau satu persatu karena beliau harus segera pulang juga nanti, saya mohon awalnya Mbak Alisa dulu, harapan sampean apa untuk acara pada malam hari ini? Nanti baru kalau kita nanti agak mendalam tentang Gus Dur, baru sampean nanti bicara panjang. Tapi saiki harapan sampean tentang acara malam hari ini hubungannya karo Gus Dur opo? Terus yang sampean harapkan nang arek-arek iki ya opo? Pohon-pohon yang rindang itu daunnya mulai menguning dan akan mengalami kekeringan tuh daun-daun dan segera akan tanggal satu persatu dari tangkainya. Kemudian akan menyatu dengan tanah dan kemudian ketika daun-daun kuning ini tanggal dan mulai 2016 ini akan bertanggalan, berguguran ya, sudah ada persemaian kecil ijo-ijo cilik-cilik di dahan-dahan itu, yaitu Anda semua yang merupakan daun-daun masa depan Indonesia Raya. Ini ya, masih di bawah 20 tahun loh Mbak, di 20 tahun. Yang tadi akan ngomong Gus Dur tadi siapa? Sampean sama siapa? Yang dua orang tadi, sampean ya, dua orang ke. Yang laki-laki sini sama sana ya tadi ya. Yang laki-laki tolong sebutkan identitasnya, nanti siapkan identitas kuliahnya apa kerjaannya. Kalau yang perempuan ditambah nomor handphonenya. Digawe mburi-mburimu kuwi lho, mburi-mburimu kuwi lho. Oke, Mbak Alisa, saya nyuwun sewu maju bareng satu langkah, harapan panjenengan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Kiai dan Bunyai Muhaimin, karena ini seringnya Kiai disebut Bunyai, enggak itu. Padahal yang dongani Bunyai nggih. Yang saya hormati para pemuka agama, poro yai, poro sepuh yang hadir pada malam hari ini. Yang saya agak bingung mengungkapkan perasaan saya atas Cak Nun yang saya hormati dan saya sayangi. Cak Nun dan juga para pengurus Pondok Pesantren Nurul Ummahat yang malam hari ini telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih. Dan tentu saja para hadirin. Oh, ini ketuanya. Oh, para hadirin dan hadirat, hadirin dan hadirat semua nggih Pak niki kalau hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari keluarga Ciganjur, Ibunda Bu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid yang tadi pagi beliau saat ini sedang berada di kereta kembali dari Kuningan karena tadi pagi juga ada acara Hall Gus Dur di Kuningan. Beliau mengirimkan salam untuk Pak Yai dan Bu Nyai, Cak Nun, Mbak Via dan juga semuanya yang ada di sini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Mengapa? Karena malam hari ini keluarga kami adalah keluarga yang sangat berbahagia karena banyak orang berkumpul hari ini. Adik-adik semua berkumpul di sini untuk mendoakan, mengirimkan doa bagi almarhumah Gus Dur ayahanda kami. Bagi kami sekeluarga ini kehormatan yang jauh lebih besar daripada gelar pahlawan nasional. Mengapa? Karena gelar pahlawan nasional itu gelar materi, gelar duniawi. Tapi doa itu sangu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Moga-moga doa-doa yang panjenengan kirimkan semuanya itu kemudian bisa menjadi kesaksian betapa ayahanda kami ini adalah orang yang baik, adalah orang yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Jadi terima kasih yang sedalam-dalamnya dari kami sekeluarga. Yang kedua, kalau ditanya harapan saya Cak Nun, ini ngomong-ngomong saya ini paling dredeg kalau harus bicaranya bareng sama Cak Nun gitu. Wah ini kalau tadi Gus dan Guk, saya ini terus apa gitu, anak bawang kalau urusan panggung. Tapi juga malam hari ini saya senang karena acaranya justru sangat cair, tapi kalimat-kalimat yang tersampaikan adalah kalimat-kalimat yang penuh makna. Saya tadi mau nangis loh waktu Cak Nun mengatakan bahwa anak-anak muda mulai bersemi. Kenapa? Karena di dalam tadi saya baru sambat, saya baru mengeluh ke Cak Nun. Ini Indonesia ini mau dibawa kemana? Masalah kok nggak entek-entek. Nengok kiri masalah, nengok kanan masalah. Sebelum itu saya ngomong dengan Pak Marzuki Kurdi, rakyat ini loh kok kalah terus. Kok selalu yang menang itu orang-orang yang punya kekuasaan tetapi melupakan prinsip tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Justru keputusan atau kebijaksanaan pemimpin itu harus diperuntukkan bagi kemaslahatan umat. Kok itu dilupakan? Dan ini adalah kaidah yang selalu diulang-ulang oleh Gus Dur. Makanya ketika beliau itu waktu di istana, beliau itu ngotot sekali sebetulnya tidak mau mengalah kepada DPR. Memorandum 1 beliau ngotot. Kalimatnya begini, mayoritas kalau salah ya salah gitu waktu itu. Karena kita mengatakan bahwa DPR itu orangnya banyak, bagaimana mungkin seorang Gus Dur walaupun presiden tapi kan sendirian. Mayoritas kalau salah ya salah. Karena prinsip kebajikan itu tidak bisa diukur dari mayoritas minoritas. Tapi kenapa kok pada titik yang paling genting itu beliau memutuskan untuk ya sudah besok saya keluar dari istana. Sangat sederhana, waktu itu beberapa kiai sowan ke istana menyampaikan ini sudah ada 3.000 pasukan berani mati yang sudah sampai di Jakarta siap membela Gus Dur. Waktu itu di depan istana, saya hamil waktu itu, hamil 9 bulan, di depan istana itu toa 2, yang satu isinya orasi mengkritik Gus Dur, sebelahnya istighosah. Betul itu. Jadi antara doa, sholawat bareng dengan orasi. Justru pada saat disampaikan kepada Gus Dur bahwa sudah ada 3.000 yang masuk berada di posisinya di pondok-pondok pesantren sudah di Jakarta, dan ada puluhan ribu yang sedang bergerak dari pinggir timur Pulau Jawa menuju Jakarta untuk siap membela Gus Dur. Beliau justru memutuskan untuk meninggalkan istana, pulang kembali menjadi rakyat. Waktu itu kami bertanya, kenapa Pak? Dan beliau menjawab, tidak ada kekuasaan satupun yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah rakyat. Lah kok sekarang kita melihat rakyatnya disuruh tumpah darah? Begitu. Jadi ini saya tadi sambat kepada Cak Nun sebagai senior saya, sebagai kakak, sebagai orang yang dulu berjuang bersama-sama dengan Gus Dur. Dan kemudian Cak Nun mengingatkan, ini loh anak-anak muda banyak. Ini masa depan kita.
Makanya harapan saya Cak Nun, malam hari ini kalau kita mengkaji Gus Dur, maka kita tidak mengkaji untuk memuja-muji, tetapi justru untuk mengambil inspirasi dan kemudian mengambilnya, menyerapnya dan menjadikannya bagian dari diri kita, sehingga besok kita bisa berjuang sesuai diri kita masing-masing. Karena kalau disuruh, banyak orang sering ngomong begini, wah ya kalau menjadi Gus Dur itu susah, berat. Oh ya berat banget, saya juga nggak bisa. Tetapi mengambil inspirasi itu berbeda dengan meniru. Jangan sampai nanti adik-adik ini meniru nyelenehnya tok, tapi prinsipnya nggak dapet. Ya, karena semuanya ada prinsipnya. Orang mengatakan bahwa Gus Dur itu selalu membela agama lain, Gus Dur itu selalu membela orang Tionghoa. Gus Dur tidak membela kelompok, Gus Dur tidak membela orang Tionghoa, Gus Dur tidak membela kelompok agama manapun. Gus Dur sedang berusaha menegakkan Al-Maidah ayat 8. Menegakkan apa? Keadilan. Itu yang beliau perjuangkan. Bagaimana menegakkan keadilan terhadap siapa? Nggak pakai koma. Keadilan kalau menguntungkan saya, bukan, tapi ya keadilan betul-betul. Jadi kalau kita dapat nyelenehnya tapi nggak dapat prinsip keadilannya, ya susah. Dan bukan itu yang kami harapkan, dan saya yakin bukan itu yang Gus Dur, karena Gus Dur nggak suka dipuja-puji. Gus Dur sukanya dinyek ya. Cak Nun itu yang paling tahu lah. Kalau soal nyek-nyekan dengan Gus Dur, Cak Nun jagonya. Ya, nanti moga-moga nanti ada cerita-ceritanya tentang itu. Yang saya dengar langsung itu Gus Dur dengan Pak Jaya Suprana. Gus Dur pakai cincin ake besar gitu, warnanya hijau gitu. Belum zaman ake-ake loh ya. Wah, sudah ternyata mendahului tren. Terus Pak Jaya komentar, Gus, kok pakai cincin batu segala Gus? Itu cincinnya ada anunya ya, ada isinya, ada magicnya. Biar Gus Dur gimana gitu. Kemudian Gus Dur menjawab, ini tuh cincin dikasih kiai, saya suruh pakai ya saya pakai, Pak. Kalau saya ya, kalau batu itu ya apa, saya nggak butuh batu. Jawaban Pak Jaya, oh ya jelas aja kalau Gus Dur nggak butuh batu, wong sudah punya kepala batu. Gitu. Nah, itu yang seperti itu Gus Dur senang. Jadi Gus Dur tidak perlu dipuja-puji. Kita yang punya kepentingan untuk mengambil teladan. Dan Gus Dur beliau memang salah satu guru kita, tetapi beliau itu lebih banyak juga mengaji dari guru-gurunya. Kalau membaca buku-buku atau tulisan-tulisan yang diungkapkan Gus Dur, banyak sekali yang beliau mengambil dari guru-gurunya. Kenapa beliau kok begitu tolerannya? Ya karena Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri ketika menetapkan prinsip aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah Nadhiyah, itu ada di situ prinsip tasamuh, tawazun, tawasud. Itu bukan karangan. Kalau Gus Dur toleran karena mbah-mbahnya toleran. Kalau Gus Dur memperjuangkan cinta Indonesia, ya karena ada resolusi jihad. Kurang apa? Kurang apa keterlibatan warga Nahdlatul Ulama untuk Indonesia ini dengan Kiai Haji Wahid Hasyim, bagian dari panitia persiapan kemerdekaan. Beliau meneruskan. Nah, Gus Dur sudah meneladankan, sekarang saatnya kita meneruskan. Mari kita mengaji dari para pemuka agama yang ada di sini, para tokoh-tokoh, dan nanti kita saling mengaji di antara kita. Tapi yang sebetulnya saya juga sangat inginkan itu adalah kita bisa mengaji dari Cak Nun yang pernah mengalami masa-masa bersama Gus Dur juga, yang sering nyek-nyekan dengan Gus Dur juga. Moga-moga nanti kita bisa mengambil inspirasi dari itu semua. Yang tidak rukun jadi rukun, ya. Yang agak berat enteng, sing seret lunyu,
Sing gurung rezekine angel digampangno Gusti Allah, ngono ya. Sing kepingin oleh jodoh, oleh jodoh. Sing gak manak-manak, mana? Ya, sip. Bayi. Syukur bojone polisi cari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pak Yai Muhaimin, saya mohon izin karena waktunya sudah lewat sebenarnya untuk beliau-beliau, tapi kan kopinya baru datang Pak, jadi dosa Pak kalau pulang sekarang Pak kayaknya gitu. Jadi saya mohon dengan sangat panjenengan memperkenalkan beliau-beliau, kemudian beliau akan satu persatu memberikan kesannya, perasaannya, testimoninya atau apapun mengenai Gus Dur. Nyun sewu Pak. Terima kasih Cak Nun, ini berkahnya Gus Dur. Alhamdulillah di pesantren kami juga ya tiap saat datang berbagai tokoh agama maupun yang tidak beragama. Karena kemarin ada tamu dari Cina namanya Suki Chang, saya tanya nggak punya agama. Malam hari ini kami mendapatkan kehormatan yang rawuh ada Romo Dani. Ini beliau dari Gereja Katolik Pringgolayan. Dan beliau sering undang saya juga, kemarin wayangan saya juga diundang. Kemudian di dekatnya ada tokoh Jawa Barat, Ki Demang Wang Saifuddin. Beliau ahli ngerias dan acara-acara mantenan gaya Jawa Barat. Kemudian ada Bante Badra Samanta dari Wihara Siraman. Sebetulnya kami mengundang juga Bante Sasana Bodhi. Bante itu kiai, itu Bante. Kalau Ustadz itu namanya Samanera. Kalau pastor, Romo Pastor itu kiainya Katolik. Kalau ustadznya Katolik namanya Frater. Nah. Kalau kamu itu bukan santri, sontrot. Kemudian di dekatnya ada Bapak Wayan Sumerta. Beliau tokoh PHDI dan mungkin sudah lebih dari 20 kali berkunjung ke pesantren saya. Kemudian di dekatnya ini ada Pak Pendeta Bambang Subagio, Pendeta Emeritus dari GKJ Ambarukmo. Bahkan ketika saya nikahkan anak saya yang pertama, yang kebetulan bisan saya Rektor UGM Prof. Sujarwadi, itu beliau yang mewakili keluarga untuk mengucapkan selamat datang. Yang di dekatnya ada Pak Han Purwanto. Beliau ini punya silsilah masih ada hubungannya dengan Gus Dur. Nah, beliau pemilik piramid di Jalan Parangtritis. Jadi saya pernah mendapatkan tulisan silsilahnya Gus Dur nyambung dengan Pak Han Purwanto. Yang dekatnya Gus Ut, ini dari pesantren Ad-Dawam. Kemudian Pak Zainal, ini beliau adalah apa ya? Bin Mas, Pak Kapolsek, Pak Parma ya, Pak Suparman, ya. Pak Kuramil dan Ramil, ya. Pak sinten nggih Ronang Sasiarto. Soalnya baru yang kemarin Pak Latif ya. Kalau Pak Latif sudah sering kesini. Ya. Jadi ini sebetulnya kami undang dari Ahmadiyah juga sering datang kemari, ya. Bahkan teman-teman Syiah juga biasa datang ke sini.
Bahkan ada tamu tokoh Syiah dari QUM University, profesor-profesor sudah 2 kali datang ke sini. Jadi ini yang teman-teman kami yang memang sering hadir untuk berbincang-bincang yang berkait dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan persoalan etika maupun persoalan budaya. Saya kira itu Cak Nun yang hadir menyertai. Terima kasih. Pak Yai, panjenengan langsung memoderatori aja, mempersilahkan beliau-beliau satu persatu saya kira. Mungkin sekarang mikrofonnya diganti terpaksa supaya bisa luas, nyun sewu. Nah, karena beliau yang sudah sering nyambung, jika saya mohon panjenengan yang menjadi ya, satu kehormatan juga saya dipersilakan untuk mengantarkan mungkin Pak Bambang yang sudah paling lama bergaul dengan saya. Ya, bahkan ketika putra beliau nikah yang doakan juga saya. Maksudnya paling lama bergaul, bukan pergaulan bebas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama Hindu saya ucapkan Aum Swastiastu. Bagi yang beragama Buddha saya ucapkan Namo Adi Buddhayo. Bagi penghayat Sunda Wiwitan saya ucapkan Sampurasun. Bagi umat Kristiani saya ucapkan Evenu Shalom Alaihim. Bagi penghayat Konghucu saya ucapkan Sanjay. Bagi penghayat kepercayaan saya ucapkan Rahayu. Saya mengucapkan salam ini dengan tulus ikhlas, mengingatkan bahwa salam sebenarnya bukan sekedar greeting, tetapi tekad atau komitmen umat beriman untuk mewujudkan kehidupan yang damai sejahtera, mewujudkan santi, sadu, salam, shalom, rampeh, sampurasun, dan rahayu, sancai. Itu sebetulnya bukan sekedar basa-basi, tetapi kita benar-benar setiap kali kita berjumpa mengucapkan salam, mengucapkan santi, itu kita bersama-sama mempunyai perjuangan untuk mewujudkan tata kehidupan yang damai sejahtera. Saya aktif di Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta sejak tahun 97, tetapi memang waktu lahir saya tidak ikut, tetapi saya setelah bulan Maret saya mulai aktif. Saya terlibat dalam forum persaudaraan itu karena saya sangat terkesan dengan pengajaran dan teladan para tokoh-tokoh pluralis, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Romo YB Mangun Wijaya, Ibu Gede Gedong, Ida Bagus Gedong Uke, dan yang masih hidup sekarang Biku Panyavaru Mahatera. Beliau benar-benar memberikan inspirasi untuk benar-benar menghayati kehidupan iman dalam kesalehan yang memperjuangkan tadi Bu Alisa mengatakan keadilan dan kebenaran. Karena dengan tegaknya keadilan dan kebenaran itulah kita akan dapat menikmati santi, sadu, salam, shalom, dan sebagainya. Oleh karena itu saya berharap
Ya sebenarnya doa ini lebih pada tekad kita untuk mengikut teladan. Karena saya yakin para tokoh-tokoh yang sudah dipanggil Tuhan itu mesti sudah husnul khotimah. Sebenarnya kita tidak mendukung doa pun beliau sudah diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita berdoa itu sebenarnya kita membangun tekad untuk mengikut teladannya sehingga perjuangan beliau bisa kita lanjutkan. Sekian, terima kasih. Ya. Saya ingin merespon. Jadi beliau tadi ingin mengatakan kalau saya menderet shalom, shanti dan seterusnya itu bukan sekedar kaya wong selamat pagi, selamat siang, tapi itu sebuah komitmen. Saya ingin mengingatkan anak-anak saya bahwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kayak gitu itu. Jadi lepas dari identitas Islam atau tidak, bunyi assalamualaikum itu kan artinya saya berjanji ya bahwa saya ke kamu itu ono niki selamat. Saya hanya ngasih selamat sama kamu. Jadi saya nggak akan ngomongin kamu yang membuat kamu tidak selamat, saya tidak akan melakukan apapun yang membuat kamu tidak selamat. Jadi itu satu perjanjian sosial. Maka begitu dikasih assalamualaikum, menjawabnya juga waalaikumsalam. Jadi oh yo aku yo janji yo karo kowe wis ayo selamat, podo-podo selamat. Makanya saya di samping shanti shalom kudune ya sugeng barang selamat disebut. Kita ora disebut-sebut kita. Tak tenteni sugeng endi selamat endi. Nah, kalau agak lebih mendalam sedikit nyun sewu Pak Yai Muhaimin, bahkan diperkaya dengan satu sistem, dengan satu penataan keselamatan bersama itu, yaitu aslinya gini, sudah diajarkan di kelas belum? Assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum, aslinya begitu. Jadi ada 3 yang kita janjikan. 1 keselamatan, nomor 2 yuk kita bikin bareng-bareng supaya rahmat Tuhan itu menjadi barokah bareng-bareng, kan gitu. Jadi ada transformasi dari rahmat ke barokah. Karena di Indonesia sekarang bunyinya masih belum seperti itu. Di Indonesia sekarang masih assalamualaikum warahmatullahi wa'adzabuh, wandas pecauh ya toh, wa apa meneh. Jadi masih azab. Jadi rahmat Tuhan ini masih menjadi azab ya. Freeport masih jadi azab. Tambang-tambang menjadi penderitaan, betul enggak? Hutan-hutan rahmat Allah menjadi penderitaan, minyak masih menjadi penderitaan rakyat. Jadi belum wabarakatuh. Jadi malam hari ini sebagaimana yang beliau katakan, iki terserah kamu agamanya apa, ini bukan urusan saya, itu urusanmu sama Allah. Tapi maksud saya, kalau janji keselamatan ini diucapkan oleh kambing kepada sapi, cocok enggak? Aja ngarani sapi ra iso ngomong lho. Meng kowe ora iso memahami meng ngono to. Aku karo Nabi Sulaiman wis biasa kuwi. Depan karo sapi kedek bedes biasa. Jadi cocok enggak kalau air mengucapkan assalamualaikum kepada tanaman? Cocok enggak? Cocok enggak? Kan gitu. Tapi kalau hama mengucapkan assalamualaikum kepada tanaman kan enggak cocok. Nah, kalau manusia mengucapkan assalamualaikum kepada setan, cocok enggak? Setan juga tidak akan mengucapkan assalamualaikum, tugasnya adalah merusak kita, kan begitu. Sekarang pertanyaannya adalah untuk malam hari ini, untuk hikmah dari Gus Dur, kalau assalamualaikum diucapkan manusia kepada manusia, relevan enggak? Pas enggak? Cocok dengan Islam enggak? Kan Islam itu satu tatanan di mana Tuhan nyuruh sampean menjadi khalifah, menjadi mandataris untuk menyelamatkan semua umat manusia. Amin. Betul enggak? Maka kepada semua manusia kamu mestinya cocoknya mengucapkan aku berjanji akan menyelamatkanmu dengan kata-kata dan perilakuku dan kita bersama-sama akan bikin satu sistem sosial bareng-bareng supaya rahmat Tuhan yang melimpah ini kita jadikan barokah. Kan gitu. Cocok enggak kalau saya mengucapkan gitu kepada Gimin, kepada Karjo? Cocok enggak? Tanpa saya tanya dia dari mana, turunannya sopo, kan enggak
enggak ada masalah toh. Nah jadi Bapak, assalamualaikum tolong dipahami tanpa lembaga dulu, tanpa nama dulu, tanpa mau Islam mau apa enggak sih, sing penting paham ora kuwi assalamualaikum gue gitu ya. Oke, jadi beliau, saya mohon Anda semua tepuk tangan ya. Oke. Saya ndak ngomong agama, saya ndak ngomong apa, saya ngomong substansi ngono ki lho, inti ning urip kuwi kan gitu. Cuman ada kekurangan dari beliau tadi, kan sudah ada Yahudi Shalom, sudah ada Shanti, sudah ada apa meneh? Rahayu, Selamat Sampurasun, sing durung ki mau salam Gadolojo karo Darmo Gandul. Kuwi urung ono ki mau. Ono Pak ya? Itu tugasnya Guk. Oh Guk, nggih. Guk itu dengan guyon parikeno memberikan pengajaran kepada orang muda, karena Punokawan itu tidak akan punah, karena dengan adanya Punokawan maka Satrio Pendowo bisa berhasil. Betul ya? Dengan adanya Cak Nun, dengan suasana rileks, inti pengajaran iman diwartakan. Betul lah? Berarti tepuk tangan untuk Cak Nun. Jadi lumayan acting saya berhasil ini. Saya itu aslinya raja menyamar jadi Punokawan Pak. Nah karena sampean semua percaya lumayan kan ini. Sip, saya akan teruskan samaran saya ini. Enak ya Raya. Ojo tegang-tegang lah pokoknya ya. Jangan tegang-tegang, kecuali malam pertama harus sangat tegang. Besok ya, besok ya. Oke, Pak Yai monggo diteruskan. Monggo Pak Han, 1-2 menit mungkin bisa mengungkapkan bagaimana kesannya terhadap Gus Dur. Matur nuwun Pak Muhammad. Para hadirin, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau cerita sedikit karena ada putra Gus Dur, tapi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ya memang masih ada ikatan, tapi ikatannya jauh karena itu cerita zaman Mojopahit. dari Ratu Manilo gitu. Tapi saya ingin mensitir saja dari tadi yang disampaikan oleh Cak Nun, Mbak Alisa, yaitu tentang pluralisme oleh Pak Pendeta gitu ya. Ada kalimat yang berbunyi begini dari Gus Dur gitu. Jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Al-Quran. Jika kamu si orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moralnya. Pertuhankan Allah bukan yang lain, gitu ya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk karena begitulah kehendak Allah. Memang karena manusia diciptakan dengan berbagai ragam. Bagaimana justru yang hadir pada malam ini bisa merangkum bagaimana kita menjadi ikatan suatu pelangi dari aneka warna yang ada di dunia ini menjadi budaya Nusantara. Karena Nusantara ini kasusnya banyak sekali, gitu kan. Nah, makanya kita bisa menjadi satu ikatan yang kuat saja karena kepentingan hanya di sini ribut sopo sirop, sopo ingsun gitu ya, kira-kira begitu teman saya. Jadi mari kita bersatu padu membangun negeri ini. Itu saja saya sampaikan. Matur nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meskipun beda-beda agama di sini terbiasa, Pak Pendeta Bambang itu mungkin membaca kulhunya, kalau membaca kul huwallahu ahad lebih fasih dari anak TPA. Kami sangat bergembira ini ada Pak Wayan Sumerta. Beliau memang tokoh dan tiap saat kita, karena kami sering mendapatkan tamu-tamu rombongan dari luar negeri. Kemarin baru saja ada tamu 15 diplomat
negara Eropa datang ke sini, biasanya saya bawa ke masjid gede untuk melihat betapa masjid gede, kota gede itu mampu mengcover, karena pagarnya itu kan Hindu, bangunannya Jawa, tapi fungsinya Islam. Jadi luar biasa, para wali dulu bukan sekedar akulturasi budaya, tapi konseptualisasi budaya. Maka setelah saya bawa ke sini, biasanya saya bawa ke wihara Pura Jagatnata yang bangunannya hampir sama dengan masjid gede. Nah, silakan Pak Wayan untuk bisa menyampaikan kesan tentang Gus Dur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam keadaan baik atas karunia yang widhi Tuhan Yang Maha Esa. Tadi kami kita dengar bersama-sama bagaimana keberagaman itu indah sekali, dan memang demikianlah harapan kita di pertemuan malam hari ini pun seperti itu. Di Hindu jelas sekali hal itu didasari dengan sangat kuat, yaitu dengan kata sesanti yang menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Jadi itu diambil dari Lontar Sutasoma ya. Jadi kita berbeda tapi satu, dan tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran itu hanya satu, datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu cita-citanya bagaimana? Hindu tegas sekali menginginkan Satyam Siwam Sundaram. Jadi kesucian, kebenaran, dan juga keharmonisan. Nah, di sini kami kebetulan di Jogja ini bergabung dalam forum persaudaraan umat beriman, di mana intinya adalah ingin menumbuhkan persaudaraan sejati. Nah, ini pun kalau dilihat dari wawasan Hindu itu tepat sekali. Karena apa? Karena dinyatakan juga dalam Weda Brahman Atman Aikyam. Jadi Atman yang menghidupi makhluk hidup ini adalah satu adanya dengan Brahman, Tuhan. Berarti memang ciptaan alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi apalagi kita di antara manusia, kenapa harus saling berselisih? Nah, sedangkan dengan yang lainnya pun harus harmonis. Nah, sehingga Trikarana itu menjadi konsep dasar juga di Hindu. Jadi adanya keselarasan hubungan ya antara manusia alam semesta, dan juga manusia dengan Tuhannya masing-masing. Nah, demikianlah kira-kira tadi apa yang diharapkan oleh Mbak Alisa, dan juga bagaimana juga pertemuan ini mengharapkan adanya kegembiraan dan kebersamaan. Itu tentunya sangat pas dengan apa yang kami yakini. Demikian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Jadi ternyata semua punya cita-cita untuk damai ya, dan itu cita-cita final dari agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita. Kami berterima kasih ada Bante Samanta, lupa saya namanya itu. Monggo Bante, panjenengan. Ya, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Sang Yang Adi Budaya ini tidak jauh beda. Sang Yang Adi Budaya ini tidak jauh beda dengan Gusti Allah. Jadi kalau seandainya saya mengucapkan Namo Sang Yang Adi Budaya, berarti saya memujikan Gusti Allah. Maksudnya saya berharap, saya berdoa semoga kita semua yang berada di sini berada dalam bagusing ati, akale lan polai Gusti Allah. Bagus sing ati, akal lan polai. Bagus atine, akale polai itu ciri-ciri orang yang sudah harmonis.
harmonis antara pikiran, hati, ucapan dan perbuatan. Nah, di sini saya sangat merasa bahagia, luar biasa, suasana yang luar biasa. Saya mendapat inspirasi bahwa orang-orang yang berada di belakang saya yang memakai seragam putih ini adalah para yogi yang luar biasa. Para yogi yang luar biasa. Yogi adalah mereka yang berusaha untuk menyelaraskan, mengharmoniskan antara hati, pikiran dan laku, perbuatan. Mengapa mereka menjadi inspirasi? Musik kalau dimainkan oleh orang-orang yang tidak bisa menyelaraskan dirinya dengan orang lain, bisa atau tidak? Susah sekali. Makanya pada malam hari ini, melalui para yogi yang berada di belakang, saya berharap saya mewakili umat Buddha, ya, kita semua dapat meneladani seorang tokoh yang bernama Abdur Rahman Wahid atau yang biasa disebut Pak Gus Dur. Kalau saya ngomongnya Gus Dur saja kayaknya nggak wangun, saya masih bau kencur. Pak Gus Dur. Nah, ini boleh atau tidak? Boleh. Saya menghormati beliau. Keharmonisan ini tentu tidak bisa muncul seketika. Para yogi di belakang harus berlatih untuk bisa memiliki kemampuan menyelaraskan, menumbuhkan harmonisasi dengan yang lain. Saya kira untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan keselarasan di dalam kehidupan kita, kita perlu menumbuhkan harmonis di dalam diri kita dan kemudian menumbuhkan, mengembangkannya kepada yang lainnya. Semoga melalui kegiatan pada malam hari ini, di dalam agama Buddha mengenal kelahiran kembali, Tupunarbawa, atau kelahiran kembali. Semoga Pak Gus Dur juga akan terlahir kembali, bukan sebagai Pak Gus Dur, tetapi melalui semangat para pemuda yang akan berjuang menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya mohon izin kepada bapak-bapak yang lain yang akan mendapat giliran bicara juga, tapi karena kita selingi satu nomor ya, satu lagu ya, karena sudah terlanjur di lantik sebagai yogi tadi. Nah, yogi itu dalam Islam disebut salik, Pak. Salik itu orang yang mencari tadi itu, mencari harmoni tadi. Salik bukan soleh. Kalau soleh itu orang yang ono salah-salah di piye carane ben dadi apik, itu namanya soleh ya, muslih ya. Kalau salik itu nganggo ka, salik wong sing golek apa ya, keselarasan. Nah ini memang mereka mencari keselarasan karena hidupnya tidak pernah selaras ya. Yang di belakang saya ini. Juga saya sedikit khawatir ini di depan ini, romo-romo bapak-bapak iki nek sampean salam sejahtera kakean arek-arek ngrundel suwe-suwe. Soalnya saya orang Jombang dan Gus Dur itu juga hampir tidak pernah ceramah di Jombang. Gus Dur itu di luar Jombang, saya sendiri orang Jombang tidak berani ceramah di Jombang, soalnya ngomong apa mesti dikomentari. Khutbah Jumat nyuruh para jamaah yang berbahagia, sing buri bagian dasmu. Itu nih Jombang. Sampean dari tadi salam sejahtera iki dong grundel sejahtera piye? Kredit durung iso mbayar sejahtera ini. Asiknya kita bareng-bareng tuh kayak gini nih gitu. Tadi Mbak Alisa tadi kan mengatakan Gus Dur itu bukan bela Cina, bukan bela Konghucu, enggak. Gus Dur itu menegakkan keadilan. Janjane iki ya iya. Ajak muring-muring Alisa. Gus Dur itu setia kepada hatinya wong cilik.
Wong cilik iki nek karo Cina iki sayang banget. Wong cilik Jawa iki. Dadi nek ana Cina becak iku sedih hatine. Walah Cina kok becak. Ngono kuwi. Saking apike wong Jawa, Lis. Saking apike. Nek wong Jawa becak ora apa-apa, kere ya wis pancen wis pantese kere ta. Ana Cina kok becak, Cina kok kuli ning pasar kan mesake ya, ngono ki to. Gitu. Cina iku kudune duwe piramid no, ngono ki to. Saya mohon kita memiliki kemesraan terus-menerus. Salah satu metode kebersamaan adalah Anda menemukan komunikasi yang mesra secara budaya. Jadi ngene-ngene iki ojo selalu formal, ojo belum tok urip iku ana daginge, ana sarafe, ana otote, ana aluse, ana helai-helai yang lembutnya. Hidup itu lengkap. Sekarang ini kebanyakan orang tuh belum tok, keras tok gitu. Padahal hidup itu macam-macam. Bahkan yang paling vital dalam hidup adalah sesuatu yang pada saatnya keras dia keras dan pada saatnya lembut dia lembut. Paham ada? Itu yang paling vital dalam hidup itu malah seperti itu. Kapan harus keras? Keras. Kapan harus lembut karena tidak diperlukan? Lembut. Enak toh Pak ya, gitu. Alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum bapak-bapak yang berikutnya, saya mohon para yogi aslinya Pak, saya sama Pak Nevi ini di belakang sampean ini, Pak Nevi sama Pak Joko Kamto itu ini main musik bersama sejak 1976. Jadi sudah 40 piro tahun gue, 46 tahun ya. Nah pada tahun 1977-78 itu kita bikin musik puisi yang berjudul Yogi Pak. Jadi saat durungnya sampean, jadi sampean Cik umbelen kita. Jadi waktu itu kita bikin musik Bali, syairnya judulnya Yogi. Apa kelengan puisi ini sing memandang pantaimu Bali, aku melihat di seberang laut itu bersila seorang yogi. Stop waktu penyair waktu itu. Nah supaya agak menjadi informasi saja, kalau saya itu jangan diperdulikan. Saya itu ada ndak apa-apa, ada yang ndak apa-apa, ndak ada pengaruhnya apa-apa kalau saya. Jadi saya itu ndak peduli juga mau seniman, mau kiai, mau gus, mau bapak-bapak. Saya tidak pernah peduli sama diri saya sendiri. Saya penuh hidupku oleh cintaku kepada Tuhan dan umat manusia. Sampai diriku sendiri hilang entah kemana. Hanya saja setiap tengah malam aku menemukan diriku tergeletak bersama Novia. Nah sampai tak kandani timbane bingung nyeluk Pak Gus Dur. Aku ya diceluk Pak Cak Nun barang gitu. Tapi jundrungnya itu begini. Jadi Gus itu panggilan kultural. Jadi kalau di keraton itu, kalau sampean dulu di Jogja, dari merantau ke Jogja, semua orang yang jualan di pinggir jalan atau di kampung kan manggilnya Den. Jadi kalau urusannya itu aristokrasi keraton, manggilnya Den, dari kata Raden. Kalau aristokrasinya itu pesantren, Pak Yai kan dihormati sebagaimana raja, maka panggilannya Gus, dari bagus. Jadi anak kiai lahir cepret itu wis langsung Gus, itu aslinya. Lah saya, bapak saya bukan kiai, bapak saya petani, duwe kebo, sapi, wedhus, jaran, bedes, sapi turute, maka saya dipanggil Gus. Saya tidak pernah dipanggil Gus sampai hari ini. Nah, untuk soal Gus ini sekarang sudah menjadi ikon di mana-mana, tapi tidak pernah difahami sejarahnya.
aslinya di pesantren, Gus itu anak kiai. Nanti dia dididik nyantri kepada bapaknya, mbahnya sendiri. Begitu dia bisa kitab kuning, kemudian bisa mulai mulang ngaji setelah Isya, dia mulai bukan Gus lagi. Kalau begitu bisa ngajar ngaji disebut Yai, bukan Kiai, Yai. Jadi buyutnya Mbak Alisa itu disebut Mbah Yai Hasyim Asy'ari, itu Mbah Kiai. Kiai itu dari Jawa Tengah, karena orang Jawa Tengah itu semua dikasih Ki. Orang yang dihormati disebut Ki Hajar Dewantoro. Siapa lagi? Ki Bot, Ki Anom Suroto. Ya, sapi turute ya. Oke. Nah, begitu ada seorang yai datang dari Jawa Timur mengajar di Jawa Tengah, dia disebut Kaiki Sopo. Oh, Kaiki Yai, akhirnya jadi Kiai. Nah, karena Jawa Tengah dulu adalah punya Jogja, Jogja adalah ibu kota Republik Indonesia, maka mainstream bahasa berasal dari sini dulu sebelum Betawi. Maka kata Kiai lahirnya dari sini dulu. Itu karanganku. Nek kamu nggak percaya diteliti. Lah kamu nggak mau neliti, kalau saya ngomong marah, makanya teliti toh, kan gitu ya. Kiai itu lahirnya Kiai kalau di Jogja adalah seseorang disebut Ki Hajar Dewantoro tadi, terus ada Yai datang disebut Kiai. Nah, Kiai yang di Jawa Timur lain, bukan sama dengan Jawa Tengah. Di sana itu Jombang terutama itu separuh santri kiai, separuh maling gendo. Jadi antara anak kiai sing kurang ajar ya akeh ya Mbak Lisa. Sing dadi anak kiai sing dadi preman ya oke. Nah, tapi rakyat kan tetap menghormati anak kiai. Betul enggak? Suatu hari ono kendurenan, sunatan, mantenan, dilalah anak Pak Kiai sing ora nyantri, yaitu sing gendo preman kuwi mau, liwat langsung dijaluk ndongani. Ngono ceritane. Padahal dhek ora iso ndonga. Akhire dhek dikongkon Kiai. Ngono. Kiai itu. Terus yang sebelahnya Kiai. Kiai, semua melemparkan ke sebelahnya Kiai. Akhirnya sing terakhir terpaksa berdoa. Orang menyebut oh sing ndonga kuwi Kiai. Ngono ceritane. Itu karangan kedua. Oke, lah kowe ngopo ngelundasmu ya ta? Hidup begitu nikmat, Allah memberikan rahmat yang luar biasa. Tidak usah uang, tidak usah kesuburan alam. Di dalam dirimu sendiri terdapat pernik-pernik emas, permata, batu mulia yang kalau engkau menggalinya menjadi nikmat dan indah luar biasa. Ngono rek ya. Tak tambah didik ya. Iki Ali saja seneng hati ini. Jadi gue ini karo Gus Dur ya rasa nyerem-nyerem ke. Gus Dur ini nakale pol. Nek cara Jawa Timur belunat, belubut. Nek beling ono eleke didik. Iki belunat itu pokoknya nakal. Dan itu enggak waktu kecil tok, sampai tua loh sih nakal. Gus Dur. Jadi pada suatu hari Bapak Ian belum pernah dengar sampean. Beliau kuliah di Mesir, tinggal di Kairo, satu kos sama Gus Mus, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, tempat kosan. Nah, biasanya ada mahasiswa-mahasiswa baru dari Indonesia, ada santri-santri baru, maka harus melewati perpeloncoannya Gus Dur, karena Gus Dur itu tiap hari gangguin semua mahasiswa. Nanti rek kuliah Gus, lapo kuliah bal-balannya karo aku, gitu kan. Nah itu Gus Dur. Lapo kuliah barang itu, untuk bal-balan karo aku, gitu loh. Sampai Mesir itu kesebelasannya sangat terpengaruh nama Gus Dur. Jadi Mesir itu tidak pernah mau ngegulin sampai 2, karena sangat fanatik kepada Wahid. Wahid satu. Beneran nih gue karanganku. Oke.
datanglah yang kemarin menjadi kiai besar dari Gontor, yaitu Kiai Haji Syukri Zarkasi. Datang arep kuliah ning Al Azhar Kairo dan harus sowan kepada sesepuh. Siapakah sesepuhnya? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kan gitu. Begitu medaya, Gus nyuwun sewu kula nuwun, assalamualaikum. Loh, Syukri ta? Nggih Gus. Oh alah, kate kuliah ndek kene ta le? Nggih. Ingin mlebu longgo. Terus ditemui sama Gus Dur. Terus Gus Dur bengok, Mus. Godhokno wedang, Mus. Iki ana daya iki lho. Nggih. Oh nggih, gitu kan. Wis Gus Mus bikin kopi nggodhok wedang, gitu kan. Terus sambil Gus Mus nggodhok wedang di dapur, Gus Dur marani njupuk gelas untuk kopinya nanti. Terus ndek ngarepe Syukri, ya apa Gontor kabare, gitu kan. Terus Gus Dur iku ngelapi gelasnya nganggo celana dalam. Mbuh njupuk ndek endi? Dadi ngene iki, shit. Ya apa kabare Gontor? Syukri ngene. Sae Gus. Ya tapi gini, ya apa iki? Iki mesti kate disugono aku iki. Lah kok nganggo kathok cendak iki. Gitu. Guys, pokoknya terlenger sih iki disep ngene iki. Dan Gus Dur dengan dingin, ya apa? Lah Abah piye Abah? Apa sehat? Nggih sehat ngono ya. Santrine Gontor pira saiki? Wes. Tiba-tiba Gus Mus teriak, Gus Dur niki pun umep banyune. Oh ya, terus Gus Dur ke dapur. Kira-kira 3-4 menit diseduk apa jenenge diracik terus Gus Dur nggawa gelas njukuri lepek, terus diaduk karo mlaku karo ngudak kopi nganggo sikat gigi. Syukri ngene lo. Terus wes sak sikat gigine disugone Syukri iki. Diombe Kri. Wes ngono ta, dadi kowe iki ngerti ya. Kowe nek kepingin dadi wong ampuh kaya Gus Dur, mulai sesuk gawe kopi ya ta, golek sempakmu sing wis lawas, dinggo ngresiki gelasmu, ngono ya. Iki jare Mbak Alisa tadi, sing kok tiru ilmune, sing kok tiru mutune, aja kebiasaan-kebiasaane. Engko sing kok tiru kathok cendake, sing kok tiru sempake, sing kok tiru sikat gigine. Wong Gus Dur iki dipecat karo MPR metu istana kathokan cendak kemul sarung kok. Kemulan sarung ngene iki. Terus wong sedih kabeh ndelok Gus Dur, ya Allah, Gus Dur ya Allah, gak tega aku, Gus Dur kathokan di istana lho. Padahal Gus Dur iku acting. Jarno cek nangis arek-arek. Terus begitu mlebu, terus dek ndek mburi lawang ngene, yes. Lho kok yes Gus? Maca sejarah. Dari Kaisar Konstantin sampai Presiden Perdana Menteri Indiae, Ratu Mojopahit, Ratu Sima Sriwijaya, ana ta sing wani ndek kratone ndek istanane kathokan cendak. Terus ditambahi jajal mega nek wani. Ditambahanku dhewe. Nyuwun ngapunten, ayo jenenge guyon rek oke ya. Saya akan minta kepada Pak Yai Muhaimin untuk meneruskan, tapi saya kasih ujung cerita tadi karena yang cerita mengenai kopi dengan gelas dan celana dalam dan sikat gigi tadi adalah Gus Dur sendiri kepada saya. Karena aku nesu tau aku wong Gontor ya. Saya kan wong Gontor, kiai iku dipelkodo kaya ngono kuwi kan gitu. Aku nesu no akhirnya. Lho karep sampean iku ya apa Gus? Kok sampean suguhi kiaiku nganggo sempak iki piye?
Jadi dia ternyata cerita ke saya itu karena saya orang Gontor ngono lho. Kurang ajar dong situ iya ngono. Ya wis. Iya ben mangkel aku. Terus Gus Dur guyu nyekekek kayak biasanya toh, nyekekek. Sampeyan niku Cak. Lho apa iku sempak iku lak mergo dipotongi ngono iku kain bersih kok gurung tau dienggo kok. Itu kain biasa cuman bentuknya sempak. Jadi makanya nek ono apa-apa iku ndelok esensine, aja ndelok bentuke. Aja ndelok raine, aja ndelok identitasnya, tapi lihat perilakunya, kan begitu. Lihat fungsi dan manfaatnya, jangan dilihat apa jenenge lembaganya apa, namanya apa, institusinya apa. Lu sikat gigi Gus, lu sikat gigi kurang tinggal plastik kok. Plastik kan nggak bisa ditempelin apa-apa. Dan itu belum pernah saya pakai, itu dari toko langsung tak buka, tidak ada masalah sebenarnya. Cuman karena orang punya kesan itu sikat gigi biasa ditelen di untu, kok ditelen di kopi, orang bingung. Itu bukan kebingungan hakiki, itu kebingungan budaya. No. Jadi Anda jangan tertipu oleh hal seperti itu. Begitu penjelasan Gus Dur versi saya. Loh, enggak, ilmunya memang begitu toh. Saya pasti tidak ingat atau enggak ngerekam. Jawaban Gus Dur pasti tidak persis kalimatnya seperti itu, tapi intinya seperti itu. Sama dengan hadis Nabi. Hadis Nabi segitu banyak tenanan mbak kuwi kalimatnya. Kalau ada direkam tak kuwi pian. Urung ono jajet toh. Jadi kuwi memang krunguku ngene, akhirnya diverifikasi dari berbagai segi, akhirnya sekian ulama mengiyakan, kan begitu. Jadi nek Quran itu setiap huruf, setiap harokat itu pasti, tapi kalau hadis kan tetap asal usulnya seperti itu. Apalagi hadis KW4 saya tentang omongannya Gus Dur, kan gitu. Jadi yang penting sekarang yang diambil adalah intinya. Jadi Anda jangan terjebak oleh apa dia organisasinya apa, agamanya apa, lembaganya apa, tapi lihatlah perilakunya, lihatlah sumbangan perdamaiannya, lihatlah manfaat kehidupannya, kan begitu. Setuju anak-anakku sekalian? You understand? Ten. Monggo Pak Yai. Itulah yang dimaksud esensi. Kami melihat ada bante, ada pendeta, ada juga pastor, ya. Ini adalah manusia, dan itulah yang dimuliakan oleh Allah. Karena dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Itu kalau kita tahu nahwu ada 3 stressing, 3 kalimat taukid. Lamnya lam taukid, qadnya harfu taukid. Karramna seumpama tidak ditasdid, tidak ditat'if, karena itu fi'il madhi, verb dalam bentuk past tense itu juga taukid, apalagi ditat'if. Jadi artinya Allah berfirman, dan pasti sungguh benar-benar saya Allah muliakan Bani Adam, manusia. Itulah basis HAM yang paling final dalam Islam, tidak ada yang melebihi. Maka kami bisa bergaul dengan siapapun manusia karena dia adalah makhluk Tuhan yang diunggulkan. Monggo Romo Dani. Oh, Kidemang, nggih. 2 menit Kidemang. Terpaksa. Sampurasun. Sampurasun itu artinya kesempurnaan bagi kita, bagi ingsun, bukan campur racun. Nah, ini yang lagi ngetren. Ada orang yang belum merasakan nikmatnya perdamaian, memplesetkan sampurasun menjadi campuracun. Sampurasun itu doa untuk kesempurnaan ingsun, kesempurnaan semua, dijawab
rampes. Rampes itu artinya semoga, mugio, mugi-mugi, coro Arabe amin. Jadi kalau Fatihah misalnya waladolin amin, ini kesannya serampes nggih. Amin. Jadi dalam ajaran Sunda wiwitan persaudaraan itu sangat penting. Karena dalam pancalaku laku ning laku ada laku diri sama Gusti Kang Maha Tunggal, Sang Rumuhun Tunggal, ada laku diri kita sama diri kita sendiri, ada laku diri kita sama sesama tanpa membedakan latar belakang. Nah ini dalam ajaran Sunda ada laku diri kita sama ratu, dan terakhir laku diri kita sama alam. Jadi ajaran Sunda sebelum ada nun sewu agama-agama impor, agama lokal juga sudah mengajarkan tentang laku itu kepada sesama siapapun tanpa membedakan agama, latar belakang, warna kulit, adat, budaya. Demikian, matur nuwun. Terima kasih. Beliau ini rumahnya di mana itu? Enggak, di Paciro. Aslinya itu di mana? Saya pernah berkunjung. Banjar. Jadi beliau itu rumahnya di Banjar dan beliau sebenarnya tokoh budaya dari Banjar. Rumahnya itu di sini, rumah beliau di Temangwang Saifuddin. Ini sekolah ma'arif, ini masjid. Jadi beliau itu meskipun paham sekali ajaran Sunda wiwitan, tapi insya Allah beliau aswaja. Monggo Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mengucapkan salam yang biasa kami ucapkan ketika bersama-sama di gereja. Salam dalam bahasa Jawa, berkah dalem. Berkah itu sama saja dengan rahmat, barokah. Ya, dalem itu menunjuk kepada Tuhan. Maka kalau menyebut dengan berkah dalem artinya berkah Tuhan bagi Anda sekalian. Malam hari ini rasanya saya lebih senang mendengarkan Cak Nun daripada saya harus bicara. Karena sejak tadi tak rasa ya, kita duduk sudah lama tapi seolah-olah waktu berhenti ya, selalu semua menjadi Cak Nun. Tetapi saya juga mempunyai kesan terhadap Gus Dur ya. Jadi kalau mengingat Gus Dur dan juga apa yang ia buat, yang pertama yang muncul di dalam diri saya adalah Gus Dur itu seorang pembawa pesan ya, messenger gitu. Kalau tadi melihat dari para yogi yang ada di belakang ini dan juga dari semua yang berbicara di sini, semua membawa pesan ya. Dan saya kira semua pesannya satu ya, pesannya satu, yakni soal kebersamaan ya, soal kebersamaan. Kita ingin membangun hidup bersama, dan itulah kalau kita melihat Gus Dur, dari hidup Gus Dur ada pesan. Dan rupa-rupanya kita semua juga hendaknya membawa pesan. Karena masing-masing dari kita juga mempunyai pesan yang harus selalu kita bawa. Pesan tentang kehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam agama Katolik itu ada istilah yang disebut dengan beatus ya, beatus ini dalam bahasa Latin artinya yang berbahagia, ingin menyebut orang-orang yang mencapai suatu titik kesempurnaan tertentu karena bisa mengalahkan dunia. Maka kalau diperkenankan ya, Gus Dur juga bisa disebut sebagai beatus, adalah orang yang mencapai suatu titik kesempurnaan tertentu karena bisa mengalahkan dunia. Kebahagiaannya bukan ukuran duniawi,
tetapi ada suatu ukuran di atas ukuran duniawi yang dialami sebagai suatu kebahagiaan sejati. Dan inilah yang utama yang harus kita cari, kebahagiaan yang lebih dari ukuran-ukuran duniawi. Maka pilihan-pilihan Gus Dur adalah pilihan-pilihan ini. Ya. Maka pada kesempatan ini saya sungguh merasa senang atas kebersamaan ini. Ya. Tidak akan saya lupakan sepanjang hidup saya. Ada bersama dengan banyak orang dan juga Anda semua. Yang membuat saya terharu malam hari ini adalah ketika Anda menyanyi bersama. Rasanya pengen meneteskan air mata. Ya, walaupun saya tidak mengerti bahasa, tetapi saya merasakan ada aura, ya, getaran itu saya rasakan betul. Dan itulah yang harus kita jaga, ya, agar resonansi itu tetap bergema dan kebersamaan itu tetap terjaga. Terima kasih banyak, berkah dalam. Demikian sangat indah kesan-kesan para tokoh agama yang memang selama ini ikut juga menyuarakan pesan-pesan Gus Dur tentang keadilan, kemanusiaan, etika dan budaya dalam kehidupan yang beragam, yang sering kita katakan yang bineka. Selanjutnya panggung untuk Kiai Kanjeng dan Cak Nun. Terima kasih. Saya senang Yai Muhaimin menyebut mengenai pluralisme ini. Indonesia ini kan salah satu jenis keterpelesetan, kehancuran, keterpurukannya kan epistemologi dan denotasi. Ya, jadi kata itu menjadi tidak terdisiplinkan oleh maknanya. Jadi kabeh kepeleset-peleset, bias-bias. Jadi misalnya kalau boleh jangan bilang pluralisme, kemudian orangnya disebut pluralis, karena kalau isme itu kan satu keputusan pandangan hidup. Jadi dia sebuah ideologi. Ya, pluralisme itu ideologinya Tuhan, bukan ideologi kita. Yang menciptakan pluralitas itu Allah, kan gitu. Allah menciptakan qabail wa syu'uban wa qabail, itu azwajan dan seterusnya. Allah menciptakan pluralitas. Jadi kita ini bukan orang yang tidak beragam kemudian kita himpun supaya beragam, tidak. Memang apa adanya alam diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang beragam. Gus Dur tidak ada duanya, Alisa tidak ada duanya, Yai Muhaimin tidak ada duanya, siapapun tidak ada duanya. Bahkan kacang ini tidak ada duanya. Karena kacang yang ini bukan kacang yang ini bukan kacang yang ini. Tidak ada yang ada duanya dalam kehidupan. Rambutmu yang sebelah situ bukan yang sebelah situ, masih podo-podo rambut. Jangankan Gus Dur, setiap apapun tidak ada duanya, kan begitu. Nah, oleh karena itu kita hormati Allah yang menciptakan pluralitas. Nah, kita ini menjaga, jadi sebagaimana hukum alam, semua teknologi harus taat kepada hukum alam misalnya, ya. Jadi itu kita jaga yang diciptakan Tuhan itu. Sebagaimana tadi sahabat kita dari Sunda Wiwitan yang mengatakan bahwa sebelum ada agama import atau yang sekarang oleh orang modern disebut agama samawi, sesungguhnya sudah ada kearifan lokal dan pencarian-pencarian, ijtihad. Jadi orang Sunda, orang Jawa itu sebenarnya sudah menemukan para malaikat, sudah menemukan dewa, sudah menemukan yang tinggi-tinggi, nilai-nilai yang paling mulia. Cuman dia butuh satu level lagi yang tidak mungkin dia ketahui. Ngerti maksud saya, Mas? Bahwa kita tidak usah ada agama, kita kenal Tuhan. Tetapi untuk menentukan Tuhan itu bagaimana, itu harus Tuhan sendiri yang ngasih tahu kita, betul tidak? Nah, jadi kita kenal Allah, kita kenal Tuhan, apapun namanya, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, segala macam kita kenal. Tetapi ada level yang Anda tidak bisa mencapai dan meneliti dan mengetahuinya. Di situ yang disebut agama. Maka Allah memberikan informasi melalui messengers tadi, melalui orang yang disebut nabi, yaitu pembawa naba. Nabi itu yang membawa pesan, yang membawa informasi. Kalau rasul yang menerapkan pesan itu. Jadi kalau ibarat tentara, nabi itu jenderalnya, rasul itu pangapnya, kan begitu.
Untuk tahu Tuhan Rahman Rahim utamanya itu kita tidak bisa lewat Sunda, lewat Jawa, hanya bisa lewat informasi Allah sendiri, bahwa Allah itu ikonnya Rahman Rahim. Saya tanya sama Anda dikit sebelum lagu ya, Allah bukan menciptakan laki-laki dan perempuan, itu cuma bentukan. Yang diciptakan Allah adalah keperempuanan dan kelelakian, femininitas dan maskulinitas, betul enggak? Sekarang saya tanya, kalau engkau melihat tanah air Indonesia itu feminin apa maskulin? Feminin. Maka kita sebut tanah air Ibu Pertiwi, tidak Bapak atau atau Pak D. Maka the capital of Indonesia, ibu kotanya kita sebut ibu kota, bukan bapak kota. Jadi sangat feminin. Allah sendiri tampil ke Anda terutama maskulin apa feminin? Feminin. Allah tampil kepadamu dengan kekerasan dan kehebatannya atau dengan kelembutan dan cintanya, mana yang utama? Kelembutan dan cintanya. Maka Allah dalam tanda petik ojo terus nanti wah Cak Nun menganggap Allah itu perempuan, mesti ngono kok nesu, aduh sesat, kesesatan ke-39. Yes. Dirungokke sik to, dirasake sik. Beda dong sifat sama benda. Gula sama manis itu beda. Laut sama gelombang itu beda. Nggak bisa kita ke pasar Parangtritis ambil gelombangnya, bisa? Nggak bisa toh? Nek tak terus nonggo seneng kan, cukup ikhlas ya. Iki soalnya kene iki nek saya tuh ngomong satu kalimat sudah muncul 10 kalimat yang lain. Ini kalau ndak hati-hati wah dah kesesatan bertumpuk-tumpuk ndak karu-karuan. Karena saya bapak-bapak yang beragama kebetulan bukan Islam, saya termasuk orang yang sesat. Oleh karena itu setiap hari saya sholat, dan di dalam sholat itu Tuhan memberi tuntunan, saya selalu minta kepada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Orang yang minta jalan lurus adalah orang yang belum lurus, orang yang masih sesat, kan gitu. Jadi kalau Anda dibilang sesat itu, lu kok ngerti kowe, gitu ya, pinter tenan kowe, kan gitu ya. Utawa ngene, nek kowe pas nesu, lah kok lagi ngerti kowe, habis ket biyen aku ngono kuwi ya. Oke, jadi bapak-bapak sekalian, kembali ke pluralitas. Pluralitas itu ciptaan Tuhan. Kalau bisa memang kita cari bahasa lain ya Pak Yai ya, kita cari bahasa lain lah ya. Pokoknya jangan ngomong keragamannya, kita pasti ragam kok, gitu loh. Kita jangan, ndak usah anti apa misalnya anti, ndak usah ngomong anti, sebab kalau misalnya apa anti apa? Contohnya anti apa yang ada di dunia ini? Anti korupsi. Untuk anti korupsi Anda butuh korupsi dulu, betul enggak? Baru anti korupsi. Mbok kalau bisa ndak usah anti, pro saja sejak awal, gitu loh. Ndak usah minadzulumati ila nur, kalau bisa langsung nur saja, gitu ya. Oke.